Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Ika Sahana dengan NPM 2011030365 dari kelas H semester 1, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 7 akan menerangkan tentang asas-asas kewarisan Islam serta rukun dan syarat kewarisan dalam Islam. Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Selain itu, hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Ada 5 asas berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian. Asas ijbari secara bahasa mempunyai arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisa. Yang kedua adalah asas bilateral. Asas ini mengandung pemahaman tentang ke arah mana saja peralihan harta tersebut diberikan di kalangan ahli waris. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui 2 arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat keturunan, yaitu dari pihak kerabat garis keturunan perempuan maupun dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki. Dan yang ketiga adalah asas individual, mengandung pengertian setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya, tanpa tergantung kepada ahli waris lainnya. Sifat individual dapat dilihat dari surah An-Nisa ayat 7 yang menyangkut pembagian harta warisan, yaitu yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan. Yang keempat adalah asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara mendasar, adanya asas keadilan berimbang ini dalam konteks hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dan yang kelima adalah asas semata akibat kematian. Dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Rukun dan syarat kewarisan dalam Islam. Ada 3 rukun dalam kewarisan Islam, di antaranya 1. Al-Warits atau ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Yang kedua adalah Al-Muwarits atau pewaris, yaitu si mayit baik yang mati secara hakiki atau secara hukmi, seperti yang telah hilang atau yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah al-mauruth atau warisan,
dinamakan juga dengan tirkah atau mirot, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris. Sedangkan syarat-syarat kewarisan Islam, pewarisan tersebut dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Di antaranya adalah 1. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Dan yang kedua, orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, seperti hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, dari saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.